Ma'ruf dengan NIM 22411010288. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan materi tentang teori kultivasi media dari kelompok 11. Teori kultivasi dikembangkan untuk menjelaskan pengaruh televisi terhadap masyarakat. Teori ini diperkenalkan pertama kali oleh Georg Gardner dan koleganya dari Universitas Pennsylvania, Amerika Serikat sekitar tahun 1960. Beberapa riset komunikasi massa menunjukkan dampak media massa terhadap masyarakat. Teori kultivasi menjelaskan dampak menonton tayangan televisi pada persepsi, sikap, dan nilai-nilai. Teori kultivasi merupakan salah satu teori komunikasi massa yang mencoba menjelaskan keterkaitan antara media komunikasi atau dalam hal ini adalah televisi dengan tindak kekerasan. Asumsi teori kultivasi. Menurut Richard West Lyon 2013 p85, teori dalam bukunya mengemukakan posisi bahwa realitas yang dimediasi menyebabkan konsumen memperkuat realitas sosial media mereka. Analisis kultivasi membuat beberapa asumsi. Di sini ada 3 asumsi. Yang pertama, analisis kultivasi menggarisbawahi keunikan dari televisi. Yang kedua, berkaitan dengan dampak dari televisi. Yang ketiga, bahwa dampak dari televisi terbatas. Efek kultivasi. Media televisi yang menggabungkan antara audio dan visual membuat komunikan lebih mudah dan lengkap dalam menerima suatu pesan. Karena itulah isi berita elektronik televisi yang memberikan informasi dapat mempengaruhi sikap masyarakat, baik sikap perilaku dan hal-hal lainnya, termasuk dalam hal mempengaruhi kepedulian, kecemasan pemirsa terhadap sesuatu yang ada. Sikap sendiri terdiri dari kognitif, afektif, dan konatif, sedangkan kecemasan merupakan bagian dari sikap afektif. Terima kasih. Baik, di sini Bintang Aprilia Saputri akan memaparkan tentang materi selanjutnya, yaitu tentang efek kultivasi. Media televisi yang menggabungkan antara audio dan visual membuat komunikan lebih mudah dan lengkap dalam menerima satu pesan. Karena itulah isi berita elektronik televisi yang memberikan informasi dapat mempengaruhi sikap masyarakat, baik sikap, perilaku, dan hal-hal lainnya, termasuk dalam hal mempengaruhi kepedulian, kecemasan pemirsa terhadap sesuatu yang ada. Sikap sendiri terdiri dari sifat kognitif, efektif, dan konatif, sedangkan kecemasan merupakan bagian dari sikap efektif. Selanjutnya adalah tahap analisis kultivasi. Secara keilmuan untuk menunjukkan bahwa televisi sebagai media yang mempengaruhi pandangan kita terhadap realitas. Para peneliti teori kultivasi bergabung kepada 4 tahap proses, yaitu pertama message system analisis yang menganalisis isi program televisi. Yang kedua, formulation of question about viewers, yaitu realitas sosial, yaitu pertanyaan yang berkaitan dengan seputar realitas sosial penonton. Yang ketiga adalah survey the audience, yaitu menanyakan kepada mereka seputar apa yang mereka konsumsi dari televisi. Yang keempat adalah membandingkan realitas sosial antara penonton berat dan orang yang jarang menonton televisi. Selanjutnya akan dipaparkan oleh pemateri selanjutnya. Baik, kemudian ada konsep penting pada teori kultivasi. Konsep penting pada teori kultivasi terbagi menjadi 3. Yang pertama ada diferensial kultivasi, yang kedua ada mainstreaming, yang terakhir adalah resonansi. Diferensial kultivasi merupakan presentasi perbedaan dalam respon antara penonton televisi yang dibagi menjadi 2, yakni penonton kelas berat dan penonton kelas ringan. Konsep penting yang kedua dari teori kultivasi adalah mainstreaming. Mainstreaming diartikan sebagai kemampuan memantapkan dan menyeragamkan berbagai pandangan di masyarakat tentang dunia di sekitar mereka. Dalam proses ini, televisi pertama kali akan mengaburkan atau blurring, kemudian akan membaurkan atau blending, dan yang terakhir akan melenturkan atau bending. Perbedaan realitas yang seragam menjadi
Perbedaan realitas yang beragam menjadi pandangan mainstream tersebut. Mainstream terjadi ketika terutama bagi penonton kelas berat, simbol-simbol televisi mendominasi sumber informasinya dan ide mengenai dunia karena penonton terlalu banyak. Konstruksi realitas sosial seseorang akan bergerak ke arah mainstream. Sedangkan konsep penting yang ketiga adalah resonansi. Resonansi memiliki pengertian yaitu mengimplikasikan pengaruh pesan media dalam persepsi realita. Dibuatkan ketika apa yang dilihat orang di televisi adalah apa yang mereka lihat dalam kehidupan nyata. Resonansi terjadi ketika hal-hal di dalam televisi dalam kenyataannya konkret dengan realitas keseharian para penonton. Dengan kata lain, realitas eksternal objektif dari penonton resonansi dengan realitas televisi. Demikian presentasi yang dapat kami sajikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.